Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari maka ambilkan kue di Deva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamu ya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenri menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasat Reskrim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenri Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi tadi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya, kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Balpaso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian.
Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Depa, disediakan nih. Sudah ku sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamunya, sudah disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, di telepon lagi bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang iya, jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi mereka sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya tanya di situ, tanya saya bang ke mana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi ku sediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada muka di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosar satu kue, 1 bosar dan semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, menusuk itu begitu. Itu 1 bosar. Tanpa lagi bicara nanti kan. Tidak pernah kami cari sekata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue, tidak pernah kami bilang makan kue, tidak ada pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar kue kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan, itu kue 1 botol ada muka aku. Lempar siram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan tadi Mas? Ya, awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, disediakan untuk 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang ada lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, karena untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya panggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar, langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa kali itu berapa, karena kan iya, sekitar biasanya saya semua. Bahkan saya pas mau bicara, saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tas tangkis sambaranku itu botol langsung lantam jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah,
Iya oke, saya salah, ajak saya bicara, apa salah saya, jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, kan juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama Anti. Kalau boleh tahu itu Anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu Anti Kak, saya sumpah nggak boleh itu Anti, memang saya satu kantor. Ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama, bicara, bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kau bisa staf di DPR ya? Ketika kakak waktu? Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih betulnya? Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil itu, saya lap. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa-siapa yang ada di lokasi deh? Waktu... Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang menghenti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua, ada jadi kami semua. Kak, katanya juga tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? Apa kata katanya tadi komentar dia? Waktu udah lempar Dia lempar, apa kata katanya? Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. Oh, berarti sambil marah-marah sambil lempar sih? Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dibikin semua dibuka pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya? Dilempar ke aku pas habis airnya disiram ke saya, botol langsung dilempar lagi ke saya. Oh, berarti sempat disiram di dulu air, baru dilemparkan di botolnya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Bepa, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamu ya, sudah nih disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenrin Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjalan menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca.
Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari pihak dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban, yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Anita juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diarahkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Paso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian rekan Siska. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang dia ngapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu, ada nih satu tamunya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon kali lagi bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang iya, jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya tanya di situ, saya bang kemana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi sediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama Ibu Ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin, karena Ibu Ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosar satu kue, 1 bosar yang semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia aku begitu. Itu 1 bosar Tanpa lagi bicara, tidak pernah kami bicara itu kata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue, tidak pernah kami bilang melarang makan kue, tidak ada, tidak pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Itu aja baru nanam kan, itu kue 1 botol ada muka aku. Lempar ngesiram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar lagi botol lombok. Atas laporan lagi Mas? Ya, awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang ada lagi kuenya. Kan tidak ada yang saya bertanya, karena untuk tamu disediakan.
Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya dari ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada panggil telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, dia kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Ada banyak orang di situ. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Berapa orang? Tidak bisa kali itu berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tas tangkis sama badanku itu botol langsung lantang jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama anti. Kalau boleh tahu itu anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu anti Kak, saya suruh pergi oleh itu anti. Memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kau kita staf di DPR ya? Ketika kapan? Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih bajunya masih. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil tisu, saya lap. Cuman pas masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi deh? Waktu banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya dikasih perlakuan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang hentikan perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya Pak tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi pada saat dia Waktu udah lempar gitu. lempar, apa kata-katanya? Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. Oh, berarti sambil marah-marah sambil lempar sih. Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua dibuka pakai tangannya sendiri. Apalah ya dikasih begitu. Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaannya. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, itu botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram dulu air, Iya. baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamu ya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga.
Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampah. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi tadi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya, kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Paso dan juga Saudara Andi Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu, ada nih satu tamunya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, di telepon lagi bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang jadi bilang mungkin masih ada dia di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang kemana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar saya begitu saya keluar dari lounge. Baru
lama-lama ada makan di ruangan. Langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosara satu kue, satu bosara dan semua di muka aku. Satu botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu satu bosara. Tanpa lagi bicara langsung sana. Tidak pernah kami bicara satu kata. Baru bilang kata apa dengan yang pulang kamu makan kue. Tidak pernah kami bilang kamu makan kue. Tidak ada, tidak pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan. Itu kue satu botol di muka aku. Lempar nasiram ke air satu botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar lagi botol lombok. Atas laporan pagi Mas? Iya. Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan untuk 2 tamu. Tapi setelah tamu yang satu pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang satu, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi ke ruang untuk terima tamu. Saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang ada lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya dari ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua. Terus ambil air botol, disiram kepala aku. Setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku. Habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis badanku itu botol langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya seperti begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, kan juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama anti. Kalau boleh tahu itu anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu anti Kak, saya sungguh beritahu itu anti. Memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kok bisa staf di DPR ya? Ketika kapal waktu? Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih berdiri. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil tisu, saya lap. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi ya? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya itu diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang hentikan perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya juga tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata katanya tadi pada saat dia? Waktu udah lempar. Apa kata katanya? Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah sambil dilempar sih. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua di muka aku pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaannya. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram dulu air, baru dilemparkan di botolnya. Tadi saja. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue.
baru dari maka ambilkan kue di Deva, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu. Ada nih satu tamu ya, sudah nih disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Anditen Rinwalinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenri menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Anditen Rinwalinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihabiskan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Siska. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Anditen Rinwalinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Anditen juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Paso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Akan Siska.
Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Malla, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Nah, memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Deva, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamunya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon lagi, bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana, itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang iya, jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang ke mana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin, karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosan satu kue, 1 botol dan semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu 1 botol lah. Tanpa lagi bicara langsung kan? Tidak pernah kami cari sekata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue, tidak pernah kami bilang melarang makan kue, tidak ada pernah bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Itu saja baru nalum kan, itu kue 1 botol ada di muka aku. Lempar nasiram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan tadi Mas? Iya. Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu. Saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya dari ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar, langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua. Terus ambil air botol, disiram kepala aku. Setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku. Habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa sekali itu berapa, karena kan iya, kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara, saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin pas tangkis sama badanku itu botol langsung lantang jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah,
Iya oke, saya salah, ajak saya bicara, apa salah saya? Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, kan juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama Anti. Kalau boleh tahu itu Anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu Anti Kak, saya tunggu beritahu itu Anti. Memang saya satu kantor, Ya. tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kalau bisa staf di DPR ketika kakak waktu. Iya. Siap. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti itu. Ini masih berdirinya masih. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis pas diperlakukan seperti itu. Jadi saya ambil itu, saya lah. Cuman pas saya masuk ruangan teman saya lihat muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang henti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua, ada jadi takut semua. Kak, katanya Pak tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi pada saat diambil? Waktu udah lempar. Dia lempar, apa kata-katanya? Bilang, kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang, bukan kamu yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah sambil lempar sih. Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini, semua dibuka pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya? Dilempar ke kaku pas habis airnya disiram ke saya, ke botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram dulu air, Iya. baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di depa, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamu ya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. YNS, menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenrin Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berserang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Kan, Siska?
Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari pihak dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenri Walinonom, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban, yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi tadi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diarahkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni saudara Andi Palpaso dan juga saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian rekan Siska. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di depa, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamu ya, sudah disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon lagi bilang ada lagi tamu satu. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi dua, tapi bilangnya anak itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang kemana kue Kak, karena dua tamu, jadi dua tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar tanya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosara satu kue, satu bosara dia semua di muka aku. Satu botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu satu bosara. Tanpa lagi bicara nanti kan. Tidak pernah kami cari itu kata. Baru dibilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue, tidak pernah kan tidak melarang makan kue, tidak ada pernah bicara. Bilangnya juga capek bayar supaya kamu gak. Bener. Itu aja baru nanam kan, itu kue satu botol ada di muka aku. Lempar nasiram ke air satu botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan Pak Mas? Iya. Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan untuk dua tamu. Tapi setelah tamu yang satu pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada tamu yang satu, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu. Saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi tadi kuenya. Kan tidak ada yang saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan.
Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya dari ambil kue. Terus saya pulang dari lunch, langsung ada panggil telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, dia kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan iya, kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara, saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Itu kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis sang badanku itu botol langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya, jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama Anti. Kalau boleh tahu itu Anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu Anti, Kak. Saya tunggu kalau itu Anti. Memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya. Saya tidak pernah kenal sama dia. Saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kita staf di DPR ketika kawan. Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih begini. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis pas diperlakukan seperti itu. Jadi saya ambil itu, saya lap. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi ya? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya dikasih perlakuan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang hentikan perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya juga tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi kalau kalian? Waktu dilempar Apa kata-katanya? Ya, kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah sambil dilempar sih. Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua di muka aku, pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, ke botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram dulu air, baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari maka ambilkan kue di Deva, disediakan nih. Sudah miku sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamunya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Anditen Rinwalinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenri menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. YNS, menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga.
Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjalan menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasat Reskrim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi tadi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya, kami diarahkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Palpaso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Malla, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di depa, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamunya sudah disediakan di lounge. Sudah disediakan di los, di telepon lagi bilang ada lagi tamu satu. Baru bilang kayak ada di kuenya karena dibagi dua, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang kau jadi bilang kau mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya emang ke mana kue Kak, karena dua tamu, jadi dua tuh kue tadi ku sediakan. Sudah kabar tadi begitu saya keluar mak dari lounge. Baru
lama-lama ada maka di ruangan. Langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi maka karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosar satu kue, satu bosar dan semua di muka aku. Satu botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu satu bosar. Tanpa lagi bicara nanti sana. Tidak pernah kami cari sekata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu ganggu, tidak pernah kami bilang kamu ganggu, tidak ada pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar suka kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan, itu kue satu botol di muka aku, lempar siram ke air satu botol, baru lempar itu botol di muka aku, baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan tadi Mas? Ya, awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan untuk 2 tamu. Tapi setelah yang satu pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang satu, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu. Saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis badanku itu botol langsung lancang jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau menanya konfirmasi sama Anti. Kalau boleh tahu itu Anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu Anti Kak, saya sungguh tidak boleh itu Anti. Memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kok bisa staf di DPR ketika kapan waktu? Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini lagi begini. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis pas diperlakukan seperti itu. Jadi saya ambil itu, saya lap. Cuman pas di ruangan teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa-siapa yang ada dulu kan deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang henti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya juga tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi Pak Yanti? Waktu dia lempar. Apa kata-katanya? Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah sambil lempar sih. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua di muka aku pakai tangannya sendiri. Apalah ya dikasih begitu. Kalau saya salah, oke, ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram di dua air, baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue,
Baru dari mereka ambilkan kue di depan, disediakan nih. Sudah niku sediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu. Ada nih satu tamunya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenri menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun, YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjalan menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenri Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi Tenri juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Iqbal Paso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone.
Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Malla, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di depa, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan, ada nih 1 tamu karena 2 tamu, ada nih 1 tamu ya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di los, ditelepon kak lagi, bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang kak iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang kau iya, jadi bilang kau mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang ke mana kue kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar mak dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi maka karena dipanggil kak, jadi pergi kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai kak di kantin itu bosara 1 kue 1 bosara yang semua di muka aku. 1 botol air disiramkan kak, dilempar kak botol air, dilempar kak botol lombok, menusuk aku begitu. Itu 1 bosara. Tanpa lagi bicara langsung ke sana. Tidak pernah kami bicara itu kata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue. Tidak pernah kami bilang melarang makan kue. Tidak ada pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Bisa aja baru nanam kan. Itu kue 1 botol ada di muka aku. Lempar nasiram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan Pak Mas? Ya, awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi kuenya. Kan tidak ada salah saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya dari ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada panggil telepon, bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya sempat bertanya, bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua, langsung saya panggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar, langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku, itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Nggak bisa hitung berapa karena kan iya, kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara, saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tertangkis sama badanku, itu botol langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya, jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama anti, kalau boleh tahu itu anti siapa ya, kenapa bisa? Itu anti kak, saya sumpah nggak boleh itu anti, memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara, bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu.
di DPR ketika kakak waktu. Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih begini masih. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis pas diperlakukan seperti itu. Jadi saya ambil itu saya lap. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang henti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua, ada jadi takut semua. Kak, katanya Kak tadi sempat Saya botol langsung dilempar lagi ke saya. berarti sempat disiram di dua air, baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awal dia minta kue. Baru dari mereka ambilkan kue di depa, disediakan nih. Sudah nih sediakan. Ada nih satu tamu, karena dua tamu. Ada nih satu tamu ya. Sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Anditen Rinwalinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenri menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Anditen Rinwalinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjalan menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Anditen Rinwalinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban.
Anita juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni saudara Andi Palpaso dan juga saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian rekan Siska. Baik, saat ini Ketua DPD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu, ada nih satu tamu ya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon lagi bilang ada lagi tamu satu. Baru bilang kayak ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang kau iya, jadi bilang kau mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya ikutanya di situ, ikutanya saya bilang ke mana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada maka di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi maka karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosar satu kue, satu bosar yang semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu 1 bosar. Tanpa lagi bicara langsung sana. Tidak pernah kami cari kata. Baru bilang kata apa dengan melarang kamu makan kue, tidak pernah kami melarang makan kue, tidak ada, tidak pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan, itu kue 1 botol ada di muka aku. Lempar nasiram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan Pak Mas. Ya, awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi kuenya. Kan tidak ada kalian saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada panggil telepon, bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempat bertanya, bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua, langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar, langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku, itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan, iya kita lihat saja saya semua.
Bahkan saya pas mau bicara, saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis tambaranku itu botol langsung langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD. Beliau menanya konfirmasi sama anti. Kalau boleh tahu itu anti siapa ya? Kenapa bisa Itu anti, Kak. Saya tunggu paling nggak boleh itu anti. Memang saya satu kantor. Ya. Tapi saya bukan temannya. Saya tidak pernah kenal sama dia. Saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kok bisa staf di DPR ketika kakak? Iya. Siap. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti itu. Ini masih berdua. Iya. Tadi mana dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil itu, saya lah. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya dikasih perlakuan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang henti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua, ada jadi takut semua. Kak, katanya Kak tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi pada saat dia Waktu dia lempar dia lempar, apa kata-katanya Bilang, kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang, bukan kamu yang bayar itu kue. berarti sambil marah-marah sambil dia lempar sih. Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua di muka aku pakai tangannya sendiri. Apalah ya dikasih begitu. Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, ke botol langsung dilempar lagi ke saya. berarti sempat disiram di dulu aja, Iya. baru dilemparkan di botolnya. Tadi saja. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue. Baru dari mereka ambilkan kue di depa, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan. Ada nih satu tamu, karena 2 tamu. Ada nih satu tamu ya. Sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenrin Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS.
juga INS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampah. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. INS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diarahkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Palpaso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di depa, kusediakan nih. Sudah nih kusediakan, ada nih satu tamu karena dua tamu, ada nih satu tamu ya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon lagi bilang ada lagi tamu satu. Baru bilang kayak ada di kuenya karena dibagi dua, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang kau jadi bilang kau mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang ke mana kue Kak, karena dua tamu, jadi dua tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar tanya begitu saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosara satu kue satu bosara dia semua di muka aku. Satu botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu satu bosara. Sampai lagi bicara nanti sana. Tidak pernah kami cari kata. Baru bilang kata apa dengan yang melarang kamu makan kue. Tidak pernah kan tidak melarang makan kue. Tidak ada tidak pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar itu kue kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan. Itu kue satu botol di muka aku. Lempar nasiram ke air satu botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar lagi botol lombok. Atas laporan bagaimana? Ya.
Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli kue untuk tamu, saya sediakan untuk 2 tamu. Tapi setelah yang satu pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi yang satu, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi, ke ruang untuk terima tamu. Saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mana lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara satu kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua. Terus ambil air botol, disiram kepala aku. Setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku. Habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3. Yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis sama badanku itu botol langsung langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak pasti kan saya dikasih gitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama anti. Kalau boleh tahu itu anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu anti Kak, saya suruh nggak boleh itu anti. Memang saya satu kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kalau kita staf di DPR ketika kata waktu. Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti ini. Ini masih berdua. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil itu, saya lah. Cuman pas masuk ruangan, teman saya lihat muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya dikasih perlakuan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang menghenti perlakuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya Kak tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi komentar dia? Waktu udah lempar. Apa kata-katanya? Ya, kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kami yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah sambil lempar sih. Ya, bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua di muka aku pakai tangannya sendiri. Apalah ayat dikasih begitu. Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaan. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram di dua air, baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamu ya, sudah disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska.
YNS, menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihabiskan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjalan menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenri Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi tadi juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diharapkan untuk mengkonfirmasi saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni Saudara Andi Balpaso dan juga Saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasatreskim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian rekan Siska. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Malla, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih.
Sudah niku sediakan, ada nih 1 tamu karena 2 tamu. Ada nih 1 tamunya, sudah disediakan di lounge. Sudah disediakan di lounge, ditelepon lagi bilang ada lagi tamu 1. Baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang iya, jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang kemana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar saya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada muka di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin, karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosan satu kue, 1 bosan dia semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia itu begitu. Itu 1 bosan lah. Tanpa lagi bicara, nanti kita Tidak pernah kami cari sekata. Baru bilang kata apa dengan bulan kamu makan kue, tidak pernah kami bilang kamu makan kue, tidak ada pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar suka kamu gak? Baru? Itu saja baru nanam kan, itu kue 1 botol ada di muka aku. Lempar siram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar ke lagi botol lombok. Atas laporan pagi Mas. Iya. Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli untuk tamu, saya sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang mau ada lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, karena untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, tetap saya yang dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, dikira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar, langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua, terus ambil air botol, disiram kepala aku, setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku, habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan, dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak disuka itu berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua, bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3 yang dilempar botol lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tas tangkis sama badanku itu botol langsung jatuh ke bawah. Tapi tidak apa-apa saya dikasih begitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD, beliau konfirmasi sama Anti. Kalau boleh tahu itu Anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu Anti Kak, saya sumpah kalau itu Anti. Memang saya 1 kantor, ya. Tapi saya bukan temannya, saya tidak pernah kenal sama dia, saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Kalau bisa staf di DPR ketika kata waktu. Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti itu. Ini masih bajunya masih. Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis pas diperlakukan seperti itu. Jadi saya itu saya lah. Cuman pas saya masuk ruangan teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa yang ada di lokasi waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya diperlakukan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang hentikan kemampuan ibu ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan ibu ketua ada, jadi takut semua. Kak, katanya Kak tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-kata tadi pada saat dia
Waktu dia lempar Dia lempar siapa kata-katanya Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kamu yang bayar itu kue. berarti sambil marah-marah sambil dia lempar sih. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini semua muka pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaannya. Kalau botolnya? Dilempar ke kafe pas habis airnya disiram ke saya, ke botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram di dulu air, baru dilemparkan di botolnya. Saya. Memang kenapa sih? Awalnya minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih satu tamu karena 2 tamu. Ada nih satu tamunya, sudah nih disediakan di lounge, sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Andi Tenrin Walinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Andi Tenrin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS, yakni merupakan korban dari kejadian tersebut, mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenrin Walinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihamparkan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh. YNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Francisca. Baik, terkait dengan laporan ke polisi dan juga tudingan melakukan pelemparan, bagaimana respons dari Ketua DPRD Bone sendiri? Ya, untuk laporan polisi sendiri, kami baru saja menghubungi Kasatreskim Polres Bone, yakni AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dirinya juga telah mengaku memanggil beberapa saksi yang diduga terlibat dalam untuk diambil keterangannya dan juga diduga terlibat dalam insiden tersebut. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenrin Walinono, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, dirinya mengaku membantah bahwa telah melakukan pelemparan atau melempar kue terhadap korban yakni NS. Dirinya mengaku tidak ada pelemparan, hanya saja dirinya memang melakukan pelemparan akan tetapi tidak mengenai korban karena botol tersebut dilemparkan ke tanah dan tidak mengenai korban. Andi Tenrin juga mengarahkan bahwa untuk informasi lebih lengkapnya kami diarahkan untuk mengkonfirmasi
saksi yang diduga berada di lokasi tersebut, yakni saudara Andi Iqbal Paso dan juga saudara Andi rekan Siska. Baik, kemudian dari pihak kepolisian, apakah saat ini sudah ada perkembangan terbaru terkait dengan laporan terhadap Andi Tenri tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Alvin Aji Kurniawan, mengaku bahwa saat ini dirinya telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun para saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian rekan Siska. Baik, saat ini Ketua DPRD Bone telah dilaporkan ke polisi, kemudian dugaan pelemparan ini terjadi di area DPRD Bone. Apakah ada tanggapan dari pihak DPRD Bone sendiri? Ya, untuk Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone sendiri, yakni Bastian Mala, mengaku bahwa saat ini dirinya belum menerima laporan terkait hal tersebut, namun dirinya mengaku tetap akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone untuk dilakukannya klarifikasi terkait dengan hal tersebut, karena menurutnya kejadian tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar melaporkan terkait Ketua DPRD Bone yang dilaporkan ke polisi karena diduga melempar stafnya. Selamat bertugas kembali. Kenapa memang kenapa sih? Awal dia minta kue, baru dari mereka ambilkan kue di Beva, disediakan nih. Sudah nih sediakan, ada nih 1 tamu karena 2 tamu, ada nih 1 tamu ya, sudah nih disediakan di lounge. Sudah disediakan di los, di telepon lagi bilang ada lagi tamu 1, baru bilang iya ada di kuenya karena dibagi 2, tapi bilangnya Nana itu kuenya dibawa, yang kue untuk tamu dibawa ke kantin. Jadi bilang iya, jadi bilang mungkin masih ada di lounge, jadi pergi makan sama Kak Ana di lounge. Baru di situ ada yang bertugas di lounge, baru saya kutanya di situ, kutanya saya bang kemana kue Kak, karena 2 tamu, jadi 2 tuh kue tadi kusediakan. Sudah kabar tanya begitu, saya keluar dari lounge. Baru lama-lama ada makan di ruangan, langsung saya dipanggil sama ibu ketua, belum pergi Mekah karena dipanggil Kak, jadi pergi Kak di kantin karena ibu ketua ada di kantin. Sampai Kak di kantin itu bosara 1 kue 1 bosara dia semua di muka aku. 1 botol air disiramkan Kak, dilempar ke botol air, dilempar ke botol lombok, manusia aku begitu. Itu 1 bosara. Tanpa lagi bicara nanti kan. Tidak pernah kami cari sekata. Baru bilang kata apa dia melarang kamu makan kue, tidak pernah kami melarang makan kue, tidak ada pernah kami bicara. Bilangnya juga capek bayar supaya kamu gak. Baru? Itu saja baru nanam kan, itu kue 1 botol ada di muka aku. Lempar siram ke air 1 botol. Baru lempar itu botol di muka aku. Baru lempar lagi botol lombok. Atas laporan Pak Mas? Iya. Awalnya saya pergi beli kue untuk tamu. Terus setelah saya pergi beli untuk tamu, saya sediakan 2 tamu. Tapi setelah tamu yang 1 pulang, saya langsung ditanya lagi, bilang ada lagi tamu yang 1, sediakan lagi kuenya. Jadi saya ke lounge lagi ke ruang untuk terima tamu, saya bertanya sama yang bertugas itu, bilang ada lagi kuenya. Kan tidak ada salahnya saya bertanya, kalau untuk tamu disediakan. Karena kalau jangan sampai tamu datang, kalau kuenya tidak ada, saya dimarahi karena saya tidak ambil kue. Terus saya pulang dari lounge, langsung ada panggil telepon bilang dipanggil sama ibu ketua. Karena yang tadi saya tempati bertanya bilang mana tadi itu kuenya, kira saya larang makan kue. Jadi dia pergi langsung sampaikan ibu ketua. Langsung saya dipanggil, saya ketemu ibu ketua, baru saya duduk sebentar langsung itu kue langsung dikasih semua di muka aku. Itu kue. Sebelum saya tahu apa kesalahan saya belum pernah bicara 1 kata, itu langsung kue langsung ke muka aku semua. Terus ambil air botol, disiram kepala aku. Setelah disiram kepala aku, disiram lagi muka aku. Habis airnya langsung saya dilempar itu botolnya. Terus semua orang yang ada di kantin DPRD tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat-lihat saja. Banyak orang di kantin tapi tidak ada yang hentikan. Dia hanya melihat saya dikasih seperti itu. Tidak bisa hitung berapa karena kan iya kita lihat saja saya semua. Bahkan saya pas mau bicara saya lagi dilempar itu botol lombok. Baru setelah itu saya kembali ke ruangan. Sekitar jam berapa kejadiannya? Jam 3.
yang dilempar ke Lombok. Di situ kan saya sudah agak jauh jaraknya. Jadi mungkin tangkis badanku itu botol langsung lantar jatuh ke bawah. Tapi tidak pantas saya dikasih gitu sebelum saya diajak bicara apa kesalahan saya. Kan kalau saya salah, ya oke, saya salah, ajak saya bicara apa salah saya. Jangan langsung perlakukan saya seperti itu. Siap. Kak, juga tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Ketua DPRD. Beliau menanya konfirmasi sama anti. Kalau boleh tahu itu anti siapa ya? Kenapa bisa? Itu anti, Kak. Saya tunggu pada boleh itu anti. Memang saya satu kantor. Ya. Tapi saya bukan temannya. Saya tidak pernah kenal sama dia. Saya tidak pernah duduk sama bicara bercanda sama dia. Saya tidak tahu kenapa dia sampaikan begitu. Oh, kita staf di DPR ya? Ketika kapal waktu? Iya. Kalau saya salah, saya tidak mungkin sampai di sini. Saya salah diperlakukan seperti itu. Ini masih betulnya? Iya. Tadi banyak dibuka, tapi kan saya menangis. Pas diperlakukan seperti itu, jadi saya ambil itu, saya lap. Cuman pas saya masuk ruangan, teman saya lihat di muka saya banyak. Siapa-siapa yang ada di lokasi deh? Waktu Banyak. Tapi saya tidak, maksudnya kan saya tidak fokus lihat orang, saya dikasih perlakuan seperti itu. Banyak, tapi tidak ada yang menghentikan perlakuan Ibu Ketua. Karena mungkin saya tidak ada jabatan Ibu Ketua, ada jadi takut semua. Kak, katanya juga tadi sempat pergi visum. Hasilnya bagaimana? apa kata-katanya tadi pada saat dia? Waktu dilempar Dilempar, siapa kata-katanya? Bilang kalau larang saya makan itu kue, untuk apa saya larang? Bukan saya yang beli. Bilang bukan kami yang bayar itu kue. Berarti sambil marah-marah, sambil dilempar sih? Iya. Bukan lempar itu kue, diambil baru dikasih begini, semua buka pakai tangannya sendiri. Apa layak dikasih begitu? Kalau saya salah, oke. Ajak saya bicara, saya salah seperti ini, tidak diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada sifat kemanusiaannya. Kalau botolnya? Dilempar ke muka aku pas habis airnya disiram ke saya, ke botol langsung dilempar lagi ke saya. Berarti sempat disiram di dulu air, Iya. baru dilemparkan di botolnya. Tadi saya. Memang kenapa sih? Awal dia minta kue. Baru dari mereka ambilkan kue di depa, disediakan nih. Sudah nih sediakan. Ada nih satu tamu, karena 2 tamu. Ada nih satu tamunya. Sudah disediakan di lounge. Sudah disediakan. Ketua DPRD Bone, Sulawesi Selatan Anditen Rinwalinono dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan pelemparan terhadap staf sekretariat DPRD Bone. Laporan ini diajukan oleh seorang pegawai P3K berinisial YNS ke Polres Bone pada Rabu 22 Juli. YNS mengaku dirinya dilempar oleh Anditen Rin menggunakan busara atau wadah tradisional khas Bugis. Untuk lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Wahda, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi versi pelapor terkait peristiwa dugaan pelemparan ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Menurut YNS yang merupakan korban dari kejadian tersebut mengaku bermula saat dirinya diminta untuk membeli kue untuk menjamu tamu yang akan datang ke DPRD Bone. Setelah salah seorang tamu meninggalkan lokasi, ia kemudian diminta menyiapkan kue karena masih ada tamu yang lain yang akan datang. YNS kemudian menuju ke ruang penerimaan tamu atau lounge untuk memastikan ketersediaan hidangan. Di sana dirinya mengaku hanya menanyakan keberadaan kue kepada petugas yang berjaga. Tak lama setelah kembali ke ruangan, YNS mengaku menerima telepon yang menyampaikan bahwa dirinya dipanggil oleh Ketua DPRD Bone, Anditen Rinwalinono, ke kantin DPRD Kabupaten Bone. Menurutnya, seseorang yang berada di lounge diduga menyampaikan kepada Ketua DPRD Bone bahwa dirinya melarang orang lain untuk memakan kue yang telah disiapkan. Sesampainya di kantin, YNS mengaku belum sempat memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. Namun YNS langsung dihabiskan kue ke mukanya. YNS mengaku tindakan itu membuatnya terkejut karena belum mengetahui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Ia kemudian mengaku bahwa kepalanya disiram menggunakan air mineral dari dalam botol. Tak lama berselang, air yang tersisa kembali disiramkan ke wajahnya. Setelah airnya habis, botol langsung dilemparkan ke arah YNS. Juga YNS mengaku bahwa sempat dilemparkan botol dengan sampal. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai dirinya karena saat itu ia sudah berjarak menjauh.
JNS mengaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah di kantin DPRD Kabupaten Bone. Saat kejadian berlangsung, menurutnya terdapat banyak orang di lokasi, namun tidak ada satupun seorang yang berusaha menghentikan tindakan tersebut. Kasus